Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini kembali lagi kami beribadah kepadamu. Kami memuji dan menyembah Engkau. Kami diajar, kami ditegur, kami dinasihati, kami dibentuk dan kami dirubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkaulah guru agung kami, Engkau roh pemberi kehidupan. Oleh sebab itu hembuskanlah nafas-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga firman yang kami dengar adalah firman yang hidup. Menghidupkan iman kami, menghidupkan pengharapan kami, menghidupkan roh kami, menghidupkan jiwa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dan sungguh-sungguh hidup ini adalah hidup yang bukan hanya sekedar mendengar firman, tetapi menjadi hidup yang mengerjakan, melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita untuk melihat bilangan Patsal yang ke-13. Bilangan Patsal yang ke-13. Bilangan 13 adalah peristiwa di mana ketika orang Israel hampir 11 bulan, hampir 1 tahun lamanya di Gunung Sinai, mereka untuk menerima perintah daripada Tuhan dan mulai membangun kemah suci atau yang kita kenal dengan tabernakel atau tepatnya tabernakel Musa. Maka selesai hampir 1 tahun mereka ada di kaki Gunung Sinai melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata, ini waktunya bagi kalian untuk memasuki tanah perjanjian Kanaan. Anda lihat pola Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan bawa mereka ke Gunung Sinai lebih dahulu, berjumpa dengan Dia, mengenal Dia. Baru setelah itu Tuhan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Polanya adalah selalu bangun yang rohani lebih dahulu. Baru setelah itu yang jasmani Tuhan akan berkati. 3 orang yang bilang amin, yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Terlambat. Bangun yang rohani, maka Anda akan lihat Tuhan memberkati yang jasmani. Buat apa yang Tuhan mau, buat apa yang Tuhan suruh. Baru setelah itu Anda lihat Tuhan bukakan jalan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, selesai hampir 11 bulan mereka di kaki Gunung Sinai, Tuhan berkata sekarang bergerak menuju tanah perjanjian Kanaan. Ketika mereka sampai di seberang sungai Yordan, di padang gurun Paran, di daerah Kades Barnea, kemudian Tuhan berkata pada Musa, pilih 12 orang, masing-masing dari tiap suku, untuk mengintai tanah perjanjian Kanaan. Lihat apa yang ada di sana, dan apa yang mereka lihat, bawa laporan kepada engkau dan seluruh orang Israel. Itu sebabnya Musa memilih 12 orang dari masing-masing suku di Israel, menyuruh mereka untuk mengintai tanah perjanjian Kanaan 40 hari lamanya. Dan selesai mereka mengintai selama 40 hari di tanah perjanjian Kanaan. Lihat bilangan 13 ayat yang ke-25, ini yang terjadi. Bilangan 13 ayat 25, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, ayat 26. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan segala sekaliannya hasil negeri itu, ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, ini beritanya, ada 2 berita yang disampaikan. 1, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu seperti yang Tuhan katakan, berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayat 28. Hanya bagian kedua dari berita yang disampaikan, berita kedua, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, Yebus dan Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan, ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba untuk menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya.
Tetapi orang-orang yang pergi ke sana Amin. bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang, dan demikian juga kepada mereka terhadap kami. Nah, ada dua berita yang disampaikan oleh 12 pengintai. 12 pengintai berkata, berita nomor 1, mereka berkata bahwa negeri yang dilihat memang seperti yang Tuhan janjikan. Adalah negeri yang berlimpah susu dan air madu. Mereka berkata, ini hasil negeri itu, ini buktinya. Tetapi berita kedua mereka berkata, tetapi di sana persoalannya adalah penduduk-penduduk. Ada penduduk di sana dan penduduk-penduduknya adalah penduduk-penduduk yang tinggi-tinggi perawakannya. Kota-kotanya kota-kota berbenteng besar-besar. Bahkan di sana ada suku enak, suku yang berasal dari suku raksasa, orang-orang raksasa. Perbedaan antara 12 pengintai terbagi menjadi 2. 10 pengintai dan 2 pengintai. Beritanya sama tetapi penekanannya berbeda. 10 pengintai menekankan pada raksasa-raksasa yang ada di negeri itu. 10 pengintai menekankan pada musuh yang ada di sana. 10 pengintai menekankan pada lawan yang harus mereka hadapi. Sementara 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, lebih menekankan pada janji Tuhan yang sudah mereka terima. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup, selalu ada 2 kacamata, 2 cara pandang memandang persoalan. Nomor 1, kacamata yang saya sebut kacamata masalah. Kacamata masalah adalah kacamata di mana Anda selalu melihat masalah yang harus dihadapi lebih besar daripada janji yang Tuhan berikan. Sementara 2 pengintai Yosua dan Kaleb tidak menekankan pada masalah, tetapi mereka pakai kacamata janji. Kacamata janji. Kacamata janji adalah kacamata di mana, cara pandang di mana seseorang melihat bahwa janji Tuhan selalu lebih besar daripada masalah yang harus dihadapi. Amin. Anda mau lihat mana? Anda mau lihat kacamata masalah, Anda akan selalu melihat masalah lebih besar daripada semua janji yang Tuhan berikan. Orang yang selalu melihat masalah lebih besar daripada hadiah, janji yang akan kita dapatkan, hasil yang akan kita terima. Ada 2 hal. 1, dia tidak akan pernah buat apa-apa dalam hidup ini. Sebab semua hal yang baik selalu dikelilingi seringkali oleh masalah-masalah yang besar. Sama-sama bilang, hal-hal yang baik dalam hidup ini seringkali dikelilingi oleh masalah-masalah yang besar. Masalah-masalah yang besar. Ketika Tuhan berkata, Daud kamu akan jadi raja. Jalan untuk menjadi raja bagi Daud bukan berarti tidak ada Goliat di tengah-tengahnya. Setuju? Ketika Tuhan bilang, Yusuf kamu akan jadi penguasa atau saudara-saudaramu. Bukan berarti jalan menuju kekuasaan. Bukan berarti tidak ada perigi sumur yang kering. Bukan berarti tidak ada penjara. Bukan berarti tidak ada fitnahan. Bukan berarti tidak ada pengkhianatan. Bukan berarti tidak ada lupa budi. Selalu ada. Ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang. Bukan berarti karena Tuhan yang suruh menyeberang Danau Galilea, berarti semuanya mulus. Justru waktu mereka menyeberang Danau Galilea, di pertengahan danau ada badai yang sangat besar. Jalan untuk meraih hal-hal yang terbaik dalam hidup ini seringkali dikelilingi oleh masalah-masalah dalam kehidupan. Kalau Anda lihat masalah selalu lebih besar daripada janji Tuhan, Anda tidak akan pernah buat apa-apa dalam hidup ini. Atau nomor 2, Anda akan mengeluh terus dalam melakukan sesuatu. Tetapi sebaliknya 2 pengintai berkata begini, tidak, memang benar. Di sana ada raksasa-raksasa.
Tetapi Tuhan yang berkata bahwa negeri itu berlimpah susu dan air madu. Dan memang ternyata benar. Negeri itu berlimpah susu dan air madu. Dia yang sudah berjanji. Dan janjinya yang satu ini dia sudah tepati. Maka janji yang lain dia berkata, maka kamu akan menduduki negeri ini pun pasti akan dia genapi. Amin. Kalau dia bilang negeri itu berlimpah susu air madu dan benar ternyata berlimpah susu dan air madu. Kalau yang ini benar, maka yang berikutnya ketika dia berkata kamu akan mendudukinya pun pasti akan benar. Pasti akan terjadi. Anda mau lihat mana? Masalah lebih besar daripada janji Tuhan. Atau Anda mau lihat janji Tuhan lebih besar daripada masalah. Amin, 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 amin. Oleh sebab itu, tapi persoalannya adalah orang Israel lebih mendengarkan 10 pengintai daripada 2 pengintai. Nah sebelum kita lanjut, siapa 12 pengintai ini sesungguhnya? Kenapa mereka dipilih? Apakah mereka diundi secara acak? Sehingga mereka dipilih dari secara serabutan. Dari sekian juta orang Israel yang ada. Siapa ke-12 pengintai? Nah tolong dalam bilangan 13 ayat 1. Lihat bilangan 13 ayat 1. Mari kita lihat siapa ke-12 pengintai ini. Bilangan 13 ayat 1 Alkitab berkata begini. Maka Tuhan berfirman kepada Musa ayat 2. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh 1 orang. Siapa 1 orang ini? Semuanya siapa? Pemimpin. Ternyata 12 pengintai ini adalah pemimpin pada setiap suku yang ada. Pemimpin adalah orang hebat. Pemimpin adalah orang yang berwibawa. Pemimpin adalah orang yang bijaksana. Pemimpin adalah orang yang mengerti. Pemimpin menjadi pemimpin bukan karena dia bekerja paling banyak. Pemimpin menjadi pemimpin sebab dia memikul tanggung jawab paling besar. Pemimpin adalah seseorang yang sadar bahwa dia menjadi pemimpin bukan karena dia harus bekerja paling kasar. Tetapi pemimpin menjadi pemimpin sebab dia memikul tanggung jawab paling besar. Pemimpin adalah orang yang sadar bahwa keputusan yang dia ambil, tindakan yang dia perbuat, bukan hanya akan mempengaruhi kehidupan pribadinya, tetapi keputusan yang dia ambil, pilihan yang dia buat, tindakan yang dia kerjakan akan mempengaruhi kehidupan semua orang yang dipimpin. Bapak-bapak, ada bapak-bapak sini. Bapak-bapak. Kita jadi kepala rumah tangga, kita jadi pemimpin dalam rumah tangga sebab Anda dan saya harus sadar. Keputusan yang kita buat bukan hanya akan mempengaruhi kehidupan kita, tetapi mempengaruhi kehidupan istri dan anak-anak kita. Ketika kita kepala rumah tangga salah dalam mengambil keputusan ekonomi, keuangan, dan kemudian kita menjadi bangkrut, menjadi hancur secara ekonomi. Ingat, yang ikat pinggang rapat-rapat tidak bisa makan dengan baik. Bukan cuma kita. Tetapi yang harus ikat pinggang rapat-rapat tahan lapar adalah istri dan anak-anak kita. Waktu Anda salah dalam bertindak, Anda salah dalam berbuat, yang tanggung malu bukan cuma kita. Yang tanggung malu adalah istri dan anak-anak kita. Pemimpin seperti kereta api, lokomotif pada kereta api. Kalau lokomotifnya kepalanya masuk jurang, yang masuk jurang bukan cuma lokomotifnya, bukan cuma kepalanya. Yang masuk jurang semua gerbong yang mengikuti lokomotif itu. Pemimpin harus sadar sebelum dia berkata, sebelum dia bertindak, sebelum dia berbuat, sebelum dia berlakukan sesuatu, selalu ada konsekuensinya.
Makanya mereka dipilih supaya kalau beri laporan hati-hati. Supaya kalau lihat sesuatu hati-hati. Lebih banyak menimbang daripada berbicara. Pikir sebelum berbuat. Pikir sebelum berkata-kata. Itu pemimpin. Tapi tiba-tiba kita lihat bilangan 13 ayat 33. Anda lihat bilangan 13 ayat 33. Perhatikan tiba-tiba pemimpin itu bilang begini. 10 pemimpin yang salah itu bilang begini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Bagaimana pemimpin bisa jadi belalang? Kamu orang hebat, kamu orang terpandang, kamu orang kuat, kamu orang besar. Kok orang hebat, orang terpandang, orang kuat, orang besar tiba-tiba bisa merasa diri seperti belalang. Nah mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 32, kita lihat ulang kembali. Tapi kali ini di ayat 32. Kenapa mereka menjadi pemimpin yang rapuh? Pemimpin yang rapuh. Lihat ayat 32. Juga mereka 10 pengintai menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang sama-sama apa? Kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakan. Sebentar Bapak Ibu, saya tanya. Ketika 10 pengintai berkata, kami lihat di sana orang-orangnya tinggi-tinggi perawakannya. Saya tanya sama Anda, kalau 10 pengintai lihat di sana penduduknya tinggi-tinggi perawakannya, saya tanya, apakah 2 pengintai yang lain, Yosua dan Kaleb, melihat hal yang sama? Tidak. Melihat hal yang sama. Kenapa? Sebab mereka pergi 12 orang. Kalau 10 orang lihat hal yang itu, maka yang 2 pengintai juga pasti lihat hal yang sama. Setuju? Oke, mari lihat ayat 33. Pelan-pelan ayat 33. Ayat 33 kemudian dia ulang. Juga apa? Kami lihat di sana. Siapa yang dilihat? Orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang. Nah saya tanya sekarang kedua. Kalau 10 pengintai melihat di sana ada suku enak orang-orang raksasa. Pertanyaan saya kedua. Apakah 2 pengintai yang lain Yosua dan Kaleb melihat hal yang sama? Sama. Sebab perginya 12 orang. Apa yang dilihat oleh 10 orang pasti dilihat yang 2 orang. Sekarang saya tanya yang ketiga. Lihat ketiga. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah pertanyaan saya ketiga. Kalau 10 pengintai melihat diri mereka sendiri seperti belalang. Maka pertanyaannya apakah 2 pengintai Yosua dan Kaleb melihat hal yang sama? Tidak. Sama? Tidak. Kenapa tidak? Sebab dia tidak bilang kami lihat di sana. Dia bilang kami lihat diri kami sendiri. Kalau Anda lihat diri sendiri kan itu terserah Anda. Setuju? Setuju. Diri kami. Kalau 10 orang lihat dirinya belalang. Apakah Yosua dan Kaleb melihat dirinya belalang? Tidak. Berarti kenapa mereka pemimpin orang hebat menjadi rapuh? Sebab jawaban saya sederhana. Sebab mereka punya identitas yang rusak. Mereka punya gambar diri yang rusak. Sama-sama bilang identitas yang rusak. Identitas yang rusak. Sebab mereka merasa jadi belalang. Dengar. Yang mengubah orang bukan apa yang Anda dengar ketika pendeta berkhotbah. Yang mengubah orang adalah apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri ketika Anda mendengar pendeta berkhotbah. Yang mengubah orang bukan apa yang Anda lihat.
Yang mengubah orang bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri ketika Anda melihat sesuatu dengan mata Anda. Gini, 1000 orang boleh bilang Anda salah. Tetapi selama Anda tidak pernah bilang sama diri sendiri, saya memang salah, Anda tidak akan pernah merasa Bersalah. 1000 orang bilang Anda bodoh. Tapi selama Anda tidak pernah bilang sama diri sendiri, saya bodoh, maka Anda tidak akan pernah merasa Bodoh. Yang mengubah orang bukan apa yang Anda dengar dari pendeta khotbah. Yang mengubah orang bukan firman yang Anda dengar ketika pendeta khotbah. Yang mengubah orang adalah apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri ketika Anda mendengar firman Tuhan diberitakan. Anda lihat diri sendiri. Ketika 10 pengintai melihat dirinya itu belalang, mereka punya gambar diri yang rusak. Apa itu belalang? Serangga. Serangga termasuk dunia apa? Binatang. Nah, coba Anda lihat Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian 1:28. Oh, haleluya. Kejadian 1:28, Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Dan hasil dari Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah, Alkitab berkata Allah memberkati mereka dan kemudian berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah. Berkuasa atas apa? Atas ikan-ikan di laut. Ikan itu dunia apa? Dunia binatang. Burung-burung di udara. Burung-burung itu termasuk dunia apa? Binatang. Dan apa? Binatang yang merayap spesifik. Dia berkata merayap di bumi. Manusia, Tuhan bilang berkuasa atas binatang. Ikan di laut, burung di udara, binatang, terutama binatang merayap di bumi. Berarti posisi manusia itu di atas binatang atau sama dengan binatang? Di atas. Di atas sebab dia berkuasa. Tetapi bilangan 13, manusia yang harusnya jadi the master of peace, tuan atas binatang, bilangan 13 tiba-tiba jadi sama dengan belalang. Binatang. Tuhan tidak pernah ciptakan Anda dan saya jadi sama dengan binatang. Tuhan ciptakan Anda dan saya berkuasa atas binatang. Makanya orang manusia yang jatuh dalam dosa itu jadi sama seperti binatang. Nah, saya tuju, belum selesai. Ayat 29. Supaya Anda belajar. Hari ini yang siap belajar katakan amin. Hari ini saya tidak khotbah, saya ngajar. Ayat 29. Lihat, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu, siapamu di situ? Adam. Adam laki-laki, Adam perempuan. Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi jadi makanan manusia itu ada 2 sejak dari semua. Ini ayat emas para vegetarian yang tidak makan daging. Ada 2, 1 tumbuh-tumbuhan berbiji, jelai, gandum, padi, jagung. Itu semua yang berbiji, tumbuhan berbiji. Yang kedua, buah-buahan berbiji. Apel, melon, pepaya, nangka yang berbiji. Jadi tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji makanan siapa? Manusia. Sekarang lihat ayat 30. Ayat 30. Tuhan kemudian berkata begini. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dia ulang. Burung di udara, ikan tentu saja tidak masuk. Tetapi dia berkata segala binatang merayap. Ingat tadi? Bilang Kejadian 1:28. Merayap di bumi yang bernyawa. Balik. Ku berikan segala
tumbuh-tumbuhan hijau untuk menjadi makanannya. tunggu. Jadi manusia makan apa? Tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Tapi binatang makanannya apa? Tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, kata tumbuh-tumbuhan hijau, asal tahu saja, saya perlu ini, asal tahu saja, dalam bahasa asli menggunakan kata esef, E-S-E-V, esef, sama-sama bilang esef, sama-sama bilang esef, oke, esef. Jadi makanan binatang apa? Esef. Makanan binatang apa? Makanan manusia apa? Tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Sekarang lompat Kejadian 3 ayat 18. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Mu di situ siapa? Adam. Dia berkata, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi waktu Adam jatuh dalam dosa, Adam akan makan apa? Makanannya Adam? Tumbuh-tumbuhan di padang. Tumbuh-tumbuhan di padang. Kata tumbuh-tumbuhan di padang, bahasa aslinya tunggu dulu. Esef. Kejadian 1:30 makanannya siapa? Binatang. Sekarang Kejadian 3 ayat 18, esef jadi makanannya siapa? Manusia. Kalau manusia makan makanan yang harusnya jadi makanan binatang, berarti di hadapan Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia jadi sama seperti binatang. Kamu kalah dengan ular, kamu jadi ular. Kamu kalah dengan raksasa, kamu jadi belalang. Anda dan saya tidak pernah ditentukan kalah pada binatang. Anda dan saya ditentukan untuk berkuasa atas binatang. Makanya manusia kalau hidup hanya diikuti dengan menuruti dorongan perasaan saja. Mengikuti dorongan kebutuhan perut saja. Mengikuti dorongan hawa nafsu saja. Maka manusia tidak bedanya dengan binatang. Bilang tanya sama sebelah, manusia apa binatang? Manusia. Kita manusia tidak pernah ditentukan oleh kalah untuk dengan binatang. Nah lihat tadi saya katakan spesifik. Dia berkata binatang merayap. Salah satu contoh binatang merayap di bumi adalah ular. Manusia tidak pernah ditentukan kalah dengan ular. Manusia tidak pernah ditentukan kalah pada dosa. Manusia tidak pernah ditentukan kalah pada setan. Manusia tidak pernah ditentukan kalah pada roh jahat. Manusia tidak pernah ditentukan kalah pada iblis. Tidak pernah. Anda dan saya ditentukan untuk berkuasa. Makanya lihat Kejadian pasal 4, Kejadian pasal 4 ayat 6, Kejadian 4 ayat 6. Lihat apa yang Tuhan katakan. Lihat Kejadian pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas, mukamu muram? Ayat 7. Kemudian dia berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jikalau engkau berbuat baik? Jikalau engkau tidak berbuat baik, dosa, siapa dosa? Dosa itu dia mau bilang Kain, dosa. Dosa siapa? Dosa yang sama yang dihadapi papa mamamu di Kejadian pasal 3. Ular itu, setan itu, iblis itu sekarang mengintip di depan. Kalau iblis, setan, dosa, ular ada di depan pintu, berarti dia di luar atau dia di dalam? Dia masih di luar. Selama dia masih di luar, dia hanya bisa sangat menggoda. Setan tidak berkuasa dalam hidup manusia. Setan hanya bisa sangat menggoda. Setan tidak mampu berkuasa dalam hidup Anda dan saya. Dia hanya bisa menggoda.
Saya tanya, apakah setan yang paksa tangan Hawa untuk ambil buah terlarang? Tidak. Apakah setan yang paksa buka mulut Hawa, masukin, grojokin buah terlarang? Enggak. Tidak. Dia tidak punya kekuasaan untuk memaksa. Dia hanya punya kekuasaan untuk Goda. Saya suka bilang sama orang, setan itu seperti, andai seperti tukang sate, hanya bisa tukang kipas. Yang dia kipas hawa nafsu yang sudah ada di dalam, yang dia kipas iri hati yang ada di dalam, yang dia kipas. Orang tanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa ada pendeta masih suka berzina, berselingkuh? Saya jawab, kena dikipas setan. Kenapa ada orang Kristen iri-iri, orang Kristen jelek-jelekin gosipin orang lain, sesama orang Kristen sama orang dunia. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Kena dikipas. Orang Kristen kok selingkuh? Jawaban saya, kena dikipas. Tanya sama sebelah, lagi dikipas setan tidak? Anda dan saya tidak pernah ditentukan untuk dikuasai oleh setan. Tidak pernah. Kapan setan berkuasa dalam hidup seseorang? Ketika Anda izinkan bahwa dia masuk ke dalam Anda. Selama dia di luar, dia menggoda. Anda dan saya tidak pernah ditentukan kalah pada iri hati. Anda dan saya tidak pernah ditentukan kalah pada perzinahan. Anda dan saya tidak pernah ditentukan kalah pada kebencian. Anda dan saya tidak pernah ditentukan kalah pada amarah. Dengar, marah tidak masalah. Sebab marah bagian dari emosi. Yang tidak boleh amarah. Sebab amarah adalah kemarahan yang ditunggangi dan didorong oleh kebencian. Orang tanya, kalau marah-marah itu sudah merasuk tulang dan daging. Sama-sama bilang, marah boleh. Marah boleh. Asal bukan amarah. Asal bukan amarah. Apalagi marah-marah. Apalagi marah-marah. Anda dan saya tidak pernah ditentukan kalah pada amarah dan marah-marah. Anda dan saya tidak pernah ditentukan kalah pada korupsi. Anda dan saya tidak pernah ditentukan dengan kata-kata jahat, kata-kata kotor. Tidak pernah kita berkuasa. Kenapa sekarang jadi binatang? Sebab kamu kalah dengan binatang. Kena dikipas ular. Lihat Lukas 15. Lukas 15. Lukas 15. Ayat yang ke-16. Lukas 15 ayat 16. Oh, waktu saya habis. Selesai ini selesai. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas. Apa itu ampas? Sisa makanan. Makanan basi. Makanan yang sudah tidak layak dimakan. Makanan sisa. Makanan busuk yang akan menjadi makanan babi itu. Anak bungsu minta apa yang akan dimakan oleh babi. Ampas. Kalau dia mau makan makanan yang akan dimakan oleh babi, sekali lagi sama dengan Kejadian pasal 3, berarti di hadapan Tuhan dia sudah jadi sama dengan binatang. Bukan hanya itu, Alkitab berkata, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Artinya dia minta makanan babi, tuan yang empunya babi tidak perbolehkan. Berarti bagi sang bos, mana yang lebih penting? Nyawa babi atau nyawa anak bungsu? Babi. Nyawa babi dong. Kalau lebih penting daripada nyawa babi, berarti dia lebih rendah daripada binatang. Lihat, Tuhan ciptakan kita di atas binatang, jatuh dalam dosa jadi sama seperti binatang, terus menerus diperbudak oleh dosa, dia buat kita lebih rendah daripada binatang. Kenapa jadi binatang? Lihat makanan. Dari tadi soal makanan.
Kata ampas, apa itu ampas? Makanan sisa, makanan basi, makanan busuk. Dan waktu saya dengar makanan busuk, saya ingat Bilangan 13 ayat 32. Bilangan 13 ayat 32. Setelah Bilangan 13 ayat 32, ini yang dikatakan, kenapa orang Israel kemudian menjadi lemah. Dia berkata juga mereka menyampaikan kepada orang Israel Kabar busuk. Kalau Anda taruh telinga Anda kasih makan kabar busuk terus, maka telinga Anda, otak Anda kasih makan sampah. Satu kali saya punya jemaat, seorang ibu tegur anaknya. Anaknya buat salah dan mamanya bilang kasih nasihat yang menurut saya keras tapi keren banget. Dia bilang, nak, semua yang kamu pikirkan itu tidak benar. Dan dia bilang, nak, semua yang kamu pikirkan itu sampah. Jangan kasih makan sampah sama otakmu. Buang sampah pada tempat sampah. Dan saya bilang, hebat, luar biasa. Banyak orang kasih makan sampah di telinganya. Banyak orang kasih makan sampah otaknya. Banyak orang kasih makan sampah matanya. Banyak orang kasih makan sampah mulutnya. Banyak orang kasih makan sampah hatinya. Kalau Anda kasih makan sampah itu telinga, semua yang Anda dengar adalah sampah. Kalau Anda kasih makan sampah pornografi sama otak Anda, pikiran jahat sama otak Anda, kemarahan pada otak Anda, kesedihan, ketakutan, kebimbangan dalam otak Anda, maka semua yang Anda pikirkan adalah sampah. Kalau Anda lihat terus-terus potongan sampah, maka matamu semua yang kamu lihat adalah sampah. Kalau Anda kasih makan sampah sama mulut Anda, semua kata-kata yang keluar dari mulut Anda adalah sampah. Kalau Anda kasih makan sampah sama hati Anda, maka yang keluar dari hati Anda adalah sampah. Jangan kasih makan sampah. Terus makanan manusia apa? Yohanes 6 berkata, akulah roti dari sorga. Nenek moyangmu, dia bilang sama orang Israel, 40 tahun mereka makan mana dari padang gurun, tetapi mereka pun semua mati. Sesungguhnya dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Sebab barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka dia akan memperoleh hidup kekal untuk selama-lamanya. Amin. Orang tanya, makan daging? Apakah orang ini suruh kita makan dagingnya? Apakah orang ini suruh kita minum darahnya? Yohanes 6:66. Yohanes 6 ayat 66. 6. Dan sejak hari itu ada banyak dari murid-murid Yesus yang meninggalkan dia. Kenapa mereka meninggalkan dia? Karena persoalan ini. Dia mengajar makanan yang sejati dari manusia adalah dagingku. Siapa yang makan dagingku hidup kekal untuk selama-lamanya. Apa itu daging yang dimaksud? Apakah benar-benar makan daging? Dagingnya orang? Tidak. Yohanes 6 tidak bisa dipisahkan dari Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Bahasa asli, bahasa Inggris juga pakai. Dan firman itu, the word became flesh. Daging. Jadi apa daging yang Yesus maksudkan? Yohanes 1:14, firman yang menjelma jadi manusia. Pribadinya. Dirinya menjadi satu dengan kita dan kita jadi satu dengan dia. Jangan kasih makan sampah, tapi makan firman. Firman Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan. Kasih makan firman Tuhan telinga Anda, kasih makan firman Tuhan mata Anda, kasih makan firman Tuhan otak Anda, kasih makan firman Tuhan mulut Anda, kasih makan firman Tuhan hati Anda. Firman itulah yang akan membuat kita hidup. Amin. Dan membuat kita hidup. Selesai peristiwa itu, Tuhan berkata pada orang Israel, balik badan, keliling padang gurun 38 tahun lamanya.
Dan 38 tahun kemudian mereka kembali, satu generasi yang marah-marah hari itu sudah mati semua. Hanya ada 2 orang yang berasal dari generasi lama yang masih hidup. Siapa? 2 Yosua dan Kaleb. pengintai yang tetap percaya pada firman Tuhan. Yosua dan Kaleb. Hanya mereka yang terus pegang firman Tuhan, yang punya kekuatan, bertahan dalam 38 tahun, siap memasuki setiap janji Tuhan dalam hidup mereka. Mari bangkit berdiri.